Hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Yesua ke surga yang jatuh pada hitungan Omer ke-40 atau disebut Mem Baomer pada kalender Ibrani yang dipakai oleh orang Yahudi. Mem Baomer dicatat juga di dalam kalender Ibrani GKMI. Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke depan hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini kami boleh mengingat kenaikan Yesua ke surga, dan kami mohon Bapa Engkau mengurapi kami supaya kami boleh memahami makna dari kenaikan Yesua ke surga. Dan kami mohon Bapa, Ruah Kodes akan membimbing kami dalam pembelajaran kami akan firman Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesua Masiah, Juru Selamat kami. Amin. Saya membaca Kisah Rasul 1 ayat 9. Ketika mereka memandang, ia terangkat dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Kenaikan Yesua Masiah ke surga adalah salah satu pilar dalam kehidupan Mesias pada kedatangan yang pertama. Dan karena itu kita sebagai murid-muridnya pada abad 21, kita juga perlu mengingat itu, karena ini merupakan kehidupan atau kekayaan rohani yang kita dapatkan dari Mesias. Dan para murid juga di abad pertama merayakan hari kenaikannya ke surga dalam kaitan dengan hari raya Pentakosta atau Syafuot. Kenaikan Yesua ke surga jelas berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus secara massal pada hari raya Pentakosta. Karena apa yang disampaikan oleh Yesua HaMasiah sebelum dia naik ke surga itu diwujudkan, direalisasikan 10 hari kemudian pada hari raya Pentakosta. Dan murid-murid Yesua itu mengingat hari ke-40 ini ya, bukan saja hari ke-50-nya itu hari Pentakosta, tapi juga mengingat pada hari yang ke-40. Dan ini ada satu dokumen dokumen tua yang disebut Agatha da Simon Kepha dari permulaan abad 2 yang menjadi saksi sejarah akan perayaan hari ke-40 sesudah kebangkitannya. Saya akan membaca ini ya. Kalian tidak akan merayakan hari raya roti tidak beragi, tetapi merayakan kematiannya. Pada perayaan Syafuot, merayakan 40 hari dari penyalibannya sampai sesudah kenaikannya ke angkasa. Dokumen ini sebetulnya ditulis oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya. Mereka berusaha mempengaruhi teman-temannya yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh murid-murid Yesua. Mengapa? Karena murid-murid Yesua mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, tapi kemudian pada saat yang sama merayakan kematiannya. Nah, karena itu mereka mengatakan, kamu tidak akan merayakan hari roti tidak beragi, kamu merayakan kematiannya, kematian Yesua. Padahal itu dirayakan secara bersama. Nah, untuk hari raya Syafuot kita perhatikan pada perayaan Syafuot, perayaan 40 hari dari penyalibannya sampai sesudah kenaikannya ke angkasa. Jadi Syafuot itu adalah penurunan Torah di Gunung Sinai, itu kemudian dirayakan mulai dari hari ke-40-nya. Dan ini berarti lalu dikatakan oleh orang-orang yang belum percaya, oh nanti hari raya Syafuotnya akan diganti. Nah, jadi tentu saja ini tidak demikian ya. Tetapi dari apa yang kita baca tadi, kita melihat bahwa hari raya yang ke-40 itu, hari ke-40 itu dirayakan oleh murid-murid Yesua. Jadi bukan saja hari Pentakosta atau hari raya Syafuot,
tetapi juga hari ke-40-nya kenaikan Yesua ke surga itu dirayakan. Nah, kita akan coba lihat apa yang terjadi pada hari raya kenaikan itu ya, dalam hari kenaikan Yesua ke surga. Kita mulai membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Kenaikan Yesua ke surga tidak dapat dilepaskan dari kebangkitannya. Yesua mati disalib pada hari raya Pesak pada tanggal 14 Nisan. Ia bangkit pada hari raya Buah Sulung atau Omer Reshit, dan Yesua menghabiskan 40 hari bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang. Kebangkitan Yesua itu bukan mimpi, itu bukan dongeng, bukan juga halusinasi dari para murid. Sungguh-sungguh dia bangkit karena ada banyak saksi. Dan kita lihat ini kebangkitannya itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Dan yaitu hari Minggu. Dan pada waktu dia bangkit, menurut kalender Ibraninya, dan perayaan-perayaan yang ada pada lingkungan orang Yahudi, itu adalah hari pertama penghitungan Omer. Ya, nah kita lihat hari penghitungan Omer itu kita lihat di sana ya, bahwa hari penghitungan Omer itu antara saudara lihat di sana dalam screen adalah antara Buah Sulung dan Syafuot. Jadi itu disebut penghitungan Omer. Masa penghitungan Omer, Buah Sulung itu yang pertama, hitungan Omer yang pertama, dan Syafuot, Pentakosta adalah yang ke-50. Yesua naik ke surga pada hitungan yang ke-40. Jadi kita bisa lihat di sini sesuatu yang nyata di dalam kalender perhitungan hari raya. Nah, karena perhitungan Yesua seiring dengan penghitungan Omer pertama, maka kenaikan Yesua itu terjadi pada hitungan Omer yang ke-40, yaitu 10 hari sebelum hari raya Pentakosta atau Syafuot. Nah, dalam 40 hari itu, Yesua terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini bukan sesuatu yang diam-diam, lalu disangka-akan dia bangkit, tetapi dia tidak menunjukkan dirinya. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada kumpulan orang sebanyak 500 orang. Itu Yesua menampakkan dirinya seperti yang disaksikan oleh Rabi Shaul Paulus pada 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, kemudian kita membaca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, setelah dia bangkit dan dia menampakkan diri pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Di sini kita melihat bahwa Yesua memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa yang mana? Yang dikatakan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Jadi ini sesuatu catatan yang penting. Nah, kalau kita coba lihat di mana Yesua mengatakan janji Bapa. Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi Yesua mengatakan dia akan meminta kepada Bapa. Tapi di mana Bapa sendiri pernah menjanjikan akan memberikan rohnya kepada umat manusia. Kita membaca di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku
yaitu Adonai Elohim, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kemudian kita juga membaca di dalam Yehezkiel 36 ayat 27, Tuhan mengatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku, yaitu Adonai Elohim, akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Bapa sendiri memang sudah menjanjikan Ruach HaKodes, Roh Kudus, dan Yesua waktu dia datang, dia juga meminta kepada Bapa, dan Bapa memberikan itu pada hari raya Pentakosta, hari raya hari ke-50. Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat bahwa air itu melambangkan Roh Kudus. Jadi itu dikasih padanannya. Yohanes membaptis dengan air, dan kemudian tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi air itu paralel dengan Roh Kudus. Air melambangkan Roh Kudus. Air itu sesuatu dan Roh Kudus itu sesuatu. Keduanya penting. Jadi bukan kalau begitu Roh Kudus tidak perlu air. Dua-duanya penting karena baptisan air itu adalah baptisan pertobatan, tapi kemudian baptisan Roh Kudus itu adalah satu perkuatan untuk supaya murid-murid Yesua itu mampu bersaksi. Jadi yang pertama pertobatan, yang satu pencerahan atau enabling atau pemberdayaan. Pemberdayaan supaya dengan pemberdayaan Roh Kudus maka mereka dapat bersaksi. Dan ini juga sudah dikatakan oleh Yesua dalam pelayanannya dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesua berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perayaan apa itu? Itu adalah perayaan Sukot, Pondok Daun. Jadi dalam perayaan Pondok Daun, Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam batinnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita lihat di sini, Yesus sebenarnya mengatakan, waktu pencurahan air di hari raya Pondok Daun, dia mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang percaya, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesua itu bukan hanya dikatakan sebelumnya dia sudah katakan, dan ini sedang dilaksanakan, akan diberikan kepada murid-muridnya. Jadi ini sesuatu yang kita lihat terjadi, ada percakapan yang terjadi antara Yesua dengan murid-muridnya. Kita membaca lagi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-muridnya waktu mendengar Yesua mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu pencurahan Ruach Kodes, mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, maka mereka bertanya, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara, di lingkungan gereja Kristen, pertanyaan para murid ini dipandang kurang tepat. Mengapa murid-murid masih bertanya kerajaan bagi Israel? Bukankah Yesus mengatakan kerajaannya itu bukan dari dunia ini? Yohanes 18 ayat 36. Ya, benar, Yesua mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kepada siapa? Kepada Pilatus, penguasa Romawi. Pilatus yang mengira bahwa Yesua ingin
mendirikan kerajaan dunia seperti kerajaan Romawi. Jadi dia bertanya, apakah engkau ingin membangun kerajaan? Ya, jadi seakan-akan dia ingin menyaingi kerajaan Romawi. Yesua melihat cara berpikir Pilatus dan dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena dia menjawab pertanyaan Pilatus yang berpikir salah terhadap apa yang dimaksud oleh Yesua. Nah, jadi itu diucapkan kepada Pilatus, tetapi itu tidak berarti bahwa Yesua memang tidak mempunyai misi untuk membangun kerajaan, ya. Nah, sebaliknya, murid-murid mereka tahu, mereka berpikir seperti apa yang dinyatakan oleh para nabi. Jadi mereka tahu bahwa Mesias harus membangun kerajaannya di bumi ini. Jadi mereka mengerti peran Mesias. Dan nabi apa yang sebetulnya sudah berbicara tentang hal ini? Itu adalah Daniel. Daniel pasal 7 ayat 14 menyatakan bahwa Mesias akan berkerajaan di bumi. Jelas sekali bahwa Mesias itu akan membangun kerajaannya dan itu adalah fungsi dari Mesias. Anak manusia yang datang ke hadapan yang lanjut usianya itu akan diberi kekuasaan sebagai raja. Dan bangsa-bangsa di bumi akan mengabdi kepadanya. Ini adalah kerajaan kekal yang tidak akan musnah dan bukan dari dunia ini. Nah, saudara lihat bahwa murid-murid mempunyai basis untuk bertanya itu. Karena ada nubuat yang menyatakan bahwa Mesias akan membangun kerajaannya di bumi ini. Tetapi, pada waktu mereka bertanya, itu belum saatnya. Jadi saatnya belum tiba. Nah, karena saatnya belum tiba, maka kita melihat ya bahwa Yesua mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini pertanyaan murid-murid tidak salah. Tetapi waktunya belum tiba. Karena itu Yesua mengatakan, ya waktunya itu belum saatnya, nanti ditetapkan oleh Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa jika Ruah Kudus turun ke atas kamu. Ini artinya bahwa kerajaan yang dibawa oleh Mesias itu masih perlu diperluas. Bukan saja itu berlaku di lingkungan Israel, tetapi harus diperluas lebih dahulu kepada seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa, dan setelah itu diperluas kepada bangsa-bangsa, baru dia akan datang kembali sebagai raja. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang ditanyakan oleh para murid itu juga sesuatu yang benar, tetapi belum saatnya, dan karena itu Yesua mengatakan itu akan ditetapkan oleh Bapa sendiri. Dan kita membaca jawabannya Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid harus dilengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus sebelum mereka menjadi saksi. Menjadi saksi untuk apa? Menjadi saksi bahwa Mesias sudah datang dan dia adalah dia membawa keselamatan dan dia akan datang kembali. Itu harus disaksikan. Tapi untuk menyaksikan hal seperti itu memerlukan kuasa Roh Kudus. Tidak mudah menjadi saksi bagi Mesias, menjadi saksi bagi kerajaan Tuhan. Karena itu murid-murid harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, setelah itu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka murid-murid menjadi saksi. Murid-murid menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa 3 nama, ya, nama Yerusalem, Yudea, dan Samaria itu ada di Israel. Tapi kemudian setelah itu ujung bumi. Jadi kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan oleh Yesua bahwa 3 nama tempat itu ada di Israel,
lalu kemudian setelah itu dia sebutkan ujung bumi. Itu artinya seluruh dunia yang lain itu disebut ujung bumi. Jadi ada Israel, ada ujung bumi. Israel itu pusat bumi artinya. Israel pusat bumi dan kemudian ujung buminya itu di luar Israel. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa amanat ini ya menunjukkan bahwa Yeshua bukan saja datang untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa di seluruh bumi. Dia bukan saja adalah Mesias untuk Israel, tapi dia juga Mesias bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Kemesiasan Yeshua, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Yeshua itu bersifat universal dan bukan rasial. Ya, ini jelas sekali dari apa yang disampaikan. Jadi kita semua bersyukur bahwa Yeshua mengingat bahwa ada bangsa-bangsa yang perlu juga menerima berita keselamatan. Ada bangsa-bangsa yang perlu diberikan Injil, kabar baik. Sehingga dengan demikian kita bersyukur dengan apa yang dikatakan oleh Yeshua, kita bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan, kita juga menerima terang itu melalui Israel, kemudian sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus mulai dari Yerusalem? Nah, saudara, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan David. Jadi, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan di Israel. Nah, karena dia ibu kota, maka memang segala sesuatu mulai dari ibu kota kerajaan. Yerusalem disebut kota Raja Maha Besar, tempat Sang Mesias akan memerintah. Jadi nanti waktu Mesias datang kedua kalinya, maka Mesias akan memerintah di Yerusalem. Jadi memang benar, mulainya dari Yerusalem. Nah kemudian sesudah pembuangan, ketika kepada Israel itu dibuang ya ke Babilonia, waktu mereka pulang dari pembuangan Babilonia, maka kota yang pertama yang dibangun itu adalah Yerusalem. Jadi kota ini adalah kota yang penting karena di kota ini juga ada bait suci. Nah ini sebetulnya alasan yang pokok bahwa itu ada bait suci di sana. Dan kemudian ada satu nubuat yang penting yang kita perlu perhatikan sehubungan dengan Yerusalem dalam Yesaya 2 ayat 3. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi memang ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa firman Tuhan dari Yerusalem. Karena itu ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksi bagiku, maka dia juga memilih tempat Yerusalem. Jadi apa yang dilakukan oleh Yeshua itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi yang diutus Tuhan sebelumnya. Jadi Yeshua menggenapi segala sesuatu yang dinubuatkan oleh para nabi. Nah kemudian setelah Yerusalem itu Yudea. Yudea itu adalah daerah sekitar Yerusalem. Dan dalam Injil kita melihat Yeshua berinteraksi dengan orang-orang di Yudea. Tapi sebagian besar kegiatannya itu adalah di sekitar Yerusalem. Dalam pelayanannya, orang-orang Yudea itu sering membantah apa yang dikatakan oleh Yeshua. Mengapa? Karena orang Yudea itu lebih konservatif. Jadi pandangan konservatif mereka itu membuat mereka itu ada seakan-akan di Menara Gading. Ya, jadi konservatif, dan jadi lebih kolot kita katakan begitu, ya sehingga apa yang disampaikan oleh Yeshua itu dipahami dengan cara yang sempit. Nah, karena itu sering terjadi perdebatan dengan orang-orang di Yudea. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa Yeshua dia waktu dia ditanya, dia selalu bisa memberikan jawab. Dan mereka tidak bisa memberikan pertanyaan lagi. Kita lihat itu di Injil selalu dicatat demikian. Kemudian setelah Yudea, kabar baik itu, murid-murid
Yesua perlu juga bersaksi ke daerah Samaria. Disebutkan Samaria. Jadi daerah Samaria itu di sebelah utara. Kalau Yudea itu di sebelah selatan, itu di sebelah utara. Dan Samaria, Galilea itu didiami oleh 10 suku. 10 suku. Jadi Israel itu terdiri dari 12 suku, 10 sukunya ada di daerah Samaria, Galilea di utara, dan 2 suku itu Yehuda dan Benyamin itu di selatan, yaitu di daerah Yerusalem Yudea. Nah, karena 10 suku itu sudah tercerai-berai juga sebelum bangsa Yahudi dibuang atau suku Yehuda dibuang, bangsa 10 suku ini sudah lebih dulu dicerai-beraikan oleh Asyur. Dan mereka itu kemudian kawin campur dan ada banyak hal yang terjadi sehingga mereka juga perlu menerima kesaksian itu. Yesua tidak lupa kepada orang-orang Samaria dan selama dia melayani di bumi ini juga dia pernah datang ke daerah Samaria dan karena itu kabar baik itu juga harus disampaikan ke Samaria. Dan kemudian dari Samaria Yesua menyebutkan ujung bumi. Nah, ujung bumi ini adalah semua daerah di luar Israel. Ini di luar Israel. Jadi Eropa juga itu adalah ujung bumi. Asia ujung bumi. Australia juga ujung bumi. Ya, jadi dalam klasifikasi itu kita melihat bahwa semua yang ada di luar Israel itu dimasukkan dalam satu klasifikasi yang disebut dengan ujung bumi. Nah, waktu Yesua mengatakan ujung bumi, murid-muridnya menjadi saksi sampai ke ujung bumi, ini berarti bahwa Mesias memerintahkan murid-muridnya untuk menjangkau bangsa-bangsa. Menjangkau bangsa-bangsa. Jadi dia bukan hanya Mesias untuk Israel, dia juga adalah Mesias bagi bangsa-bangsa. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah Mesias bagi dunia. Bukan saja bagi Israel. Dan apa yang dikatakan oleh Yesua ini paralel. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ini paralel dengan amanat agung. Yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergi, muridkanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara perhatikan di dalam Matius 28 ayat 19-20 ini bahwa Yesua itu meletakkan amanat agungnya itu dalam hubungan rabi dengan muridnya. Dia mengatakan, muridkanlah bangsa-bangsa. Ya, jadikanlah bangsa-bangsa itu muridku. Atau dalam bahasa Yunani itu lebih tegas, muridkanlah bangsa-bangsa. Ini berarti bahwa Yesua sebagai rabi dan murid-muridnya itu sebagai murid, dan sekarang murid-muridnya itu juga memuridkan yang lain. Nah, apa yang istimewa dalam hubungan ini? Ini menunjukkan bahwa Yesua sungguh-sungguh menghayati perannya sebagai rabi dalam Judaism abad pertama. Jadi dalam Judaism abad pertama, seorang rabi itu selalu ingin menambah jumlah muridnya. Selalu ingin memuridkan orang-orang lain supaya dengan demikian semua mereka itu menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan, memahami perintah-perintah Tuhan. Dan adalah kerinduan seorang rabi untuk mengajar Torah kepada banyak murid. Dan kita lihat selama hidupnya dia memilih 12 murid. Ada satu yang berkhianat, ya, dan kemudian bunuh diri, yaitu Yudas, tetapi kemudian itu digantikan. Ada Matias yang menggantikannya, tapi kemudian kita lihat dari 12 ini dan kemudian ditambah dengan Rabi Saul, Rasul Paulus, maka dengan 12 orang ini ia menjangkau dunia dan menjangkau saudara dan saya untuk menjadi murid-muridnya. Kecenderungan menjadikan murid-murid atau bangsa-bangsa menjadi murid itu, banyak orang menjadi murid, itu kita lihat itu merupakan salah satu ciri dari mazhab Farisi.
sebagai mazhab yang progresif dalam belajar Torah. Nah, ini kita lihat di dalam satu dokumen yang bernama Mishnah, Traktat Avot 1 ayat 1. Tertulis demikian, Mose menerima Torah di Sinai dan meneruskannya kepada Yosua, Yosua kepada para tua-tua, tua-tua kepada para nabi, dan para nabi meneruskannya kepada anggota sidang besar yang kembali dari Babilonia. Mereka mengatakan 3 hal, berhati-hatilah dalam menghakimi, bangkitkanlah banyak murid, dan buatlah pagar perlindungan terhadap Torah. Nah, sidang besar ini terdiri dari ada banyak orang, para nabi dan juga para pemimpin Israel seperti Nehemia ada di dalam sidang besar ini, dan sidang besar ini kira-kira ada sekitar 300 tahun sebelum Yesua lahir. Dan sidang besar ini dipimpin oleh imam yang bernama Ezra. Kita tahu di dalam kitab Tanakh, dalam Perjanjian Lama itu ada kitab Ezra. Nah, Ezra adalah pemimpin dari sidang besar ini. Dan mereka memberikan pesan yang tadi kita sudah baca, yang mengatakan, bangkitkanlah banyak murid. Jadi itu sudah pesan dari sidang besar itu, bangkitkanlah banyak murid. Nah, sekarang Yeshua HaMashiach, setelah dia mengajar 3,5 tahun, maka dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia pesankan bahwa murid-muridnya yang 12 orang itu perlu bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Artinya, Yeshua dalam amanat agung ini sebetulnya juga meneruskan pesan dari sidang besar yang dipimpin oleh Ezra. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Yeshua itu dalam alur yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga para tua-tua Israel. Pada semua orang yang pemimpin Israel yang diutus oleh Tuhan untuk membangkitkan banyak murid dari lingkungan bangsa Israel. Tetapi apa bedanya? Apa bedanya sidang besar dengan Yeshua? Ada bedanya. Kalau sidang besar tadi dipimpin oleh Ezra itu hanya memuridkan Israel, sementara Yeshua bukan saja Israel, tetapi juga bangsa-bangsa, tetapi juga saudara dan saya. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa Yeshua itu dia mengasihi bangsa-bangsa, dia mengingat bangsa-bangsa, dan untuk itu kita bersyukur. Kita bersyukur kalau kita bisa dilibatkan menjadi murid-murid Yeshua. Dan dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita sungguh-sungguh mau belajar apa yang diajarkannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ayat kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan hal itu, ketika mereka memandang, ia terangkat dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yeshua yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kita lihat di sini bahwa Yeshua naik ke surga, sekali lagi saya katakan di hadapan banyak saksi. Yeshua naik ke surga bukan mimpi. Yeshua naik ke surga bukan di balik tembok. Ya, kita lihat bahwa kenaikannya ke surga itu dilihat oleh banyak saksi. Dan karena itulah maka murid-murid dengan melihat semuanya ini bahwa dia mati dan dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga, maka itu sudah tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa diingkari lagi. Dan untuk semua yang mereka lihat dan mereka alami, mereka bersedia menyerahkan nyawa mereka. Kita lihat semuanya, semua murid Yeshua itu menjadi martir. Tetapi menjadi martir bukan artinya mereka selesai dan habis pelayanannya, tapi mereka menjadi martir. Dengan menjadi martir itu justru pelayanannya bertambah, berkembang sampai mencakup seluruh dunia. Nah, kemudian kita lihat ada 2 orang yang disebut 2 orang di sana, itu adalah malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjelaskan konteks kenaikan ini.
para murid baru saja melihat Yesua diangkat hidup-hidup ke surga, dan ini mirip dengan apa? Dengan Nabi Elia yang juga diangkat dengan kereta api, kereta yang berapi, dia naik ke surga. Dan juga sama juga dengan Henokh, juga diangkat oleh Tuhan. Nah, kemudian setelah itu diangkat, malaikat-malaikat ini juga mengatakan, ia akan datang kembali, seperti kamu lihat dia terangkat ke surga. Nah, kita bisa lihat itu dalam Wahyu 1 ayat 7, ya, di sana dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dan semoga ini terjadi dalam masa hidup kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat, itu bukan saja dikatakan saja. Apa yang dikatakan malaikat itu kemudian dilihat dalam penglihatan oleh Yohanes, yang tadi kita baca dalam Wahyu 1 ayat 7. Bahwa dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata memandang dia, dan sekali lagi juga ini tidak sembunyi-sembunyi, semua mata akan memandang dia, termasuk mereka yang menikam dia. Dan kemudian semua bangsa-bangsa di bumi, termasuk Israel dan juga bangsa-bangsa semua akan meratapi dia, dan amin, itu akan terjadi. Jadi kita membaca hal-hal yang sebetulnya bukan saja diucapkan, tetapi ini dibuktikan juga dengan penglihatan. Jadi sesuatu informasi yang dapat dipercaya. Nah, saudara, setelah kita melihat atau membaca bagaimana Yesua naik ke surga, pertanyaannya bagi kita semua murid-murid Yesua di abad 21 ini, apa arti atau apa esensi kenaikan Yesua ke surga bagi kita murid-muridnya di abad 21? Ya, ada beberapa butir yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, sama seperti kebangkitan Yesua itu bukan halusinasi para murid, demikian juga kenaikan Yesua ke surga bukan halusinasi. Tetapi ini adalah satu fakta yang disaksikan oleh banyak murid. Ada saksi mata yang melihat itu. Kenaikannya ke surga bahkan sudah juga didahului oleh Henokh dan Elia. Ya, jadi kenaikan ke surga ini bukan sesuatu yang aneh. Oh, ini tidak pernah terjadi. Sebetulnya sudah pernah terjadi. Jadi Henokh diangkat ke surga oleh Tuhan, kemudian juga Elia diangkat ke surga oleh Tuhan. Jadi sekarang Yesua diangkat dalam kemuliaannya. Tentu saja kenaikan Yesua ke surga itu bukan sesuatu yang persis sama dengan Henokh dan Elia, karena Henokh dan Elia adalah manusia. Sedangkan Yesua dia datang dari surga ke bumi dan dia kembali ke surga. Jadi saudara lihat di sini bahwa dia mulai dari surga, dia ke bumi, dia firman yang menjadi manusia, dia jadi manusia di bumi ini, tapi kemudian setelah melayani dia mati dan bangkit dan kemudian dia kembali ke surga. Jadi walaupun ada kemiripannya bahwa dia diangkat sama seperti Henokh dan Elia, tetapi ada bedanya karena Yesua berasal dari surga dan ke bumi dan kembali ke surga. Yang kedua, Yesua naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa surgawi yang merujuk pada otoritas Tuhan sendiri, seperti yang nampak kepada Stefanus dalam kesaksiannya di dalam kisah Rasul pasal 7 ayat 56. Jadi Yesua yang naik ke surga dalam kisah Rasul pasal 1 itu dilihat oleh Stefanus. Waktu sebelum dia mati, dia melihat Yesua duduk di sebelah kanan Bapa surgawi. Ya, ini luar biasa. Dan apa yang dilihat oleh Stefanus juga sesuai dengan nubuat dalam Mazmur 110 ayat 1 yang diakui
oleh Yesua sendiri. Dan jadi apa yang dia dapat di dalam sesudah dia bangkit, bahwa segala sesuatu, segala kuasa itu sudah diberikan kepada dia dalam Matius 28 ayat 18, itu dinubuatkan dalam Mazmur 110 ayat 1, dan kemudian itu dilihat oleh Stefanus di Kisah Rasul pasal 7 ayat 56. Jadi kita bisa melihat ada pernyataan-pernyataan, ada bukti-bukti yang dengan penglihatan ya bahwa Yesua memang memiliki segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Jadi dia ada di sebelah kanan Bapa Surgawi, dia adalah otoritas, dan ini menjadi sesuatu yang penting karena kita percaya bahwa dengan dia naik ke surga, dia akan melakukan sesuatu hal-hal yang baik bagi kita yang ada di bumi. Yang ketiga, Yesua naik ke surga untuk menjadi perantara, juru syafaat, mendoakan kita, umatnya, dan kita juga mempelainya, dan terus-menerus dalam kehidupan kita di bumi. Jadi Yesua berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Dan karena itu kita bersyukur bahwa segala apa yang kita hadapi di bumi ini, tantangan yang kita hadapi di bumi, hambatan yang kita hadapi di bumi, itu kita bisa bawa kepada Yesua, dan Yesua berdoa bagi kita kepada Bapa. Jadi bukan kita berdoa untuk Yesua, tetapi Yesua berdoa bagi kita. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Yesua berdoa bagi kita, dan dalam segala kelemahan kita, dia tetap mendukung kita dalam doa, dan karena itu kita bisa dikuatkan. Dan kemudian yang keempat, Yesua naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bila ia sudah menyediakan tempat, maka dia akan kembali menjemput kita supaya di mana dia berada, kita juga berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi kita bersuka cita, dia naik ke surga karena dia lebih dulu pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kelima, yang terakhir, kenaikan Yesua ke surga dilakukan sesudah amanat agung. Dan ini merupakan seruan mesianik Yesua untuk memuridkan bangsa-bangsa dengan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkannya dalam kitab suci kepada mereka. Jadi saudara, kenaikan Yesua ke surga ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita perlu memuridkan bangsa-bangsa. Karena sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Memberikan seruan mesianik bagi kita. Sehingga setiap kali kita mengingat kenaikan Yesua ke surga, kita ingat amanat agung. Dan kita ingat bahwa kita juga punya kewajiban di bumi ini untuk memuridkan bangsa-bangsa. Bagaimana kita memuridkan bangsa-bangsa? Kita yang sudah belajar perintah-perintah Tuhan, sekarang giliran kita untuk menyampaikan perintah-perintah itu, pengajaran-pengajaran itu kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita yang sudah belajar tentang kehidupan Yesua, tiba saatnya kita beralih untuk menerima tantangan Yesua, untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, kehidupan Yesua. Kita sudah memiliki kehidupan Yesua dalam hidup kita, kita berbagi kehidupan Yesua kepada orang lain. Dan kita mulai dengan diri kita masing-masing, kita mulai dari diri kita, supaya dengan mulai dari diri kita, kita dapat menyampaikan kepada orang-orang yang kita kasih. Dan dengan demikian, maka kenaikan Yesua ke surga itu mempunyai arti bagi kita. Kita mempunyai juru syafaat, mempunyai tempat juga di surga. Pada saatnya Mesias akan membawa kita ke sana, dan pada saat ini kita mengingat bahwa kita juga mempunyai kewajiban untuk berbagi kehidupan Yesua kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian kita menyadari dan menghayati kenaikan Yesua bagi kehidupan kita, murid-murid Yesua di abad 21. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kalau kami boleh mengingat
kenaikan Yesua ke surga. Dan biar ini boleh menjadi sesuatu dalam hati kami, bahwa kami memiliki kepastian karena Yesua akan menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Dan ini juga memberikan kepastian bagi kami, penghiburan bagi kami, bahwa Yesua adalah juru syafaat bagi kami. Sehingga apapun yang kami hadapi di bumi ini, kami diingat oleh Yesua, kami didoakan oleh Yesua, sehingga kami boleh selalu dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di bumi ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa dengan kenaikan ke surga, Yesua memberikan kepada kami satu peringatan, satu perintah, supaya kami juga boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan kami menjadi saksi bagi Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kami dengan Roh Kudus. Dan kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan jumpa lagi besok pada hari Sabat, dalam ibadah Sabat, dan juga nanti pada hari Syafuot, hari Raya Pentakosta, yang merupakan hari pencurahan Ruach Kodes, yang menandai bahwa Tuhan memberdayakan kita untuk menjadi saksi-saksinya bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Shalom, Tuhan